Selamat siang di acara webinar G-Club yang merupakan nama branding dari Persatuan Investor, Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia, yang kebetulan hari ini sebagai event yang ke-11 kali di bulan puasa ini, dan kita mendapat kehormatan hari ini kita mendapatkan presenter dari tamu, yaitu Pak Helmy Kristanto, yang semuanya ini tidak lain atas jasa baik Ibu cantik di depan kita ini, yaitu Ibu Kiki, Ibu Friderica. Beliau ini adalah merupakan saat ini Direktur Utama PT Dana Reksa Sekuritas. Saya sudah kenal beliau lama sekali, saya kira semenjak tahun 2005, di mana G-Club pada waktu itu baru didirikan, dan beliau menjadi Kepala Divisi Komunikasi dari Bursa Efek Indonesia, dan saya kenal beliau sampai akhirnya beliau menjadi salah satu direksi Bursa Efek Indonesia, lalu juga sebagai Direktur Utama KSEI Indonesia. Luar biasa karir Ibu Kiki ini, dan hari ini beliau juga memberikan waktunya untuk dapat bertemu dengan kita untuk mendukung kegiatan-kegiatan G-Club yang usianya pada tahun ini sudah berusia 15 tahun. Oh, di sini ada Pak Sanjaya, Ibu Kiki. Ingat sekali kita waktu itu di Hotel Alilila di Pecenongan ya, Pak Sanjaya? Ya. Nah, betul, yang ya di Pecenongan. Pada waktu itu kita mengadakan event di mana Pak Eri Firmansyah sebagai Direktur Utama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia hadir, didampingi oleh Ibu Kiki, dan kebetulan juga di sini ada Pak Sanjaya. Pak Sanjaya pada waktu itu beliau Direktur Utama Indonesia AirAsia, Ibu Kiki. Nah, sekarang beliau juga hadir di sini. Terima kasih Pak Sanjaya atas kehadirannya. Dan pada waktu itu beliau merupakan sponsor dari pertemuan kita di Hotel Alila. Jadi kita sedikit nostalgia lah di sini. Baik, kembali kepada acara hari ini. Saya mohon izin share untuk screen tentang acara kita hari ini. Sebagaimana diketahui, acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Di sini 3 pengurusnya hadir, yaitu saya sebagai Ketua Umum, Pak Arya Santoso sebagai Sekjen, dan Pak Angelo yang jadi host pertemuan ini sebagai salah satu bendahara umum dari HIPMI, G-Club, Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Pada hari ini juga acara ini didukung penuh oleh PT Dana Reksa Sekuritas, di mana kita mendapatkan kehormatan Ibu Direktur Utamanya akan memberikan sambutan pembukaan sebelum acara presentasi market outlook dari Pak Helmy Kristanto dilaksanakan. Adapun agenda pada hari ini kami telah susun sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri sebagai host. Kedua, sambutan oleh Direktur Utama PT Dana Reksa Sekuritas, Ibu Kiki, Ibu Friderica Widyasari. Nah, selanjutnya setelah beliau menyambut, akan dilanjutkan dengan presentasi market outlook Indonesia di tengah pandemik oleh Bapak Helmy Kristanto. Saya kira saya tidak ingin memberikan ulasan mengenai presentasi yang akan disampaikan oleh beliau. Setelah itu kita seling dulu mungkin dengan tanya jawab. Sebagaimana diketahui, presentasi market outlook ini sebagian besar adalah sifatnya adalah fundamental dan makro analisis. Dan saya sudah mendapatkan pesan dari
Bapak Helmi Kristanto, beliau tidak akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan teknikal. Akan tetapi secara teknikal kita juga telah menyiapkan Pak Arya Santoso sebagai salah satu technical analis dari Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia yang telah mendapat juga sertifikasi internasional dengan gelar CFTI. Untuk diketahui, di samping Pak Arya Santoso ini adalah merupakan sekjen dari PIPMI, beliau juga merupakan direktur utama CSA Institute Indonesia dari Lembaga Profesi Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya setelah Pak Arya Santoso akan dilanjutkan oleh tanya jawab. Biasanya memang dalam pertemuan-pertemuan semacam ini pasti akan ditanyakan saham-saham apa saja sih selanjutnya yang bisa dikolek, apakah sudah bisa masuk atau belum, dan tentunya ini akan kita tampung di dalam acara tanya jawab nanti. Setelah semuanya kita akan tutup acara ini. Untuk diketahui acara ini akan direkam dan mudah-mudahan dapat menjadi propertinya Dana Reksa dan akan mungkin diupload oleh Dana Reksa di YouTube. Selanjutnya perkenankan dengan ini saya atas nama Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa Sekuritas di bawah pimpinan Ibu Kiki yang telah berkenan untuk memberikan outlook kepada pasar Indonesia pada saat ini. Dan untuk selanjutnya share screen saya tentang agenda acara ini akan saya stop dan screen saya berikan kepada tim dari Dana Reksa untuk dapat menyampaikan sambutan Ibu Kiki maupun presentasi-presentasi dari Dana Reksa. Kepada Ibu Kiki kami persilakan. Tetapi sebelumnya mungkin Ibu Kiki, saya mohon dulu izin untuk menyampaikan salah satu video di sini, ya. Mudah-mudahan berkenan Ibu Kiki. Hai, saya Danes. Kini membuka rekening efek lebih mudah tanpa harus mengisi formulir fisik. Cukup kunjungi e-form.danareksaonline.com lalu ikuti setiap langkah mudahnya. Jangan lupa siapkan KTP, NPWP, buku tabungan, tanda tangan Anda di atas kertas kosong, juga foto diri bersama KTP untuk di-upload. Anda akan mendapatkan kode nasabah, password, juga nomor RDN yang akan Anda gunakan untuk bertransaksi melalui email. Hanya dalam 30 menit, Anda sudah memiliki rekening investasi Dana Reksa. Kemudahan melakukan pembukaan rekening merupakan bukti komitmen kami dalam melayani nasabah. Informasi lebih lanjut hubungi 021 1500 688. Selamat berinvestasi di Dana Reksa Sekuritas. Hai, saya Danes. Kini membuka rekening efek lebih mudah tanpa harus mengisi formulir fisik. Cukup kunjungi e-form.danareksaonline.com lalu ikuti setiap langkah mudahnya. Jangan lupa siapkan KTP, NPWP, buku tabungan, tanda tangan Anda di atas kertas kosong, juga foto diri bersama KTP untuk di-upload. Anda akan mendapatkan kode nasabah, password, juga nomor RDN yang akan Anda gunakan untuk bertransaksi melalui email. Hanya dalam 30 menit, Anda sudah memiliki rekening investasi Dana Reksa. Kemudahan melakukan pembukaan rekening merupakan bukti komitmen kami dalam melayani nasabah. Informasi lebih lanjut hubungi 021 1500 688. Selamat berinvestasi di Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian atas perhatiannya untuk sedikit
melihat tadi iklan Dana Reksa. Luar biasa hari ini peserta. Bagaimana? Luar biasa hari ini peserta sudah mencapai 190 orang. Mungkin karena Ibu Kiki yang cantik ini nih, mereka ingin lihat semua. Untuk selanjutnya, screen saya serahkan kepada tim Dana Reksa untuk dimulai dengan mungkin sambutan dari Ibu Kiki. Tim dari Dana Reksa kami persilakan. Langsung Pak Ratman? Monggo Bu Kiki. Matur nuwun Eyang Ratman, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Eyang Suratman. Tadi disampaikan kita udah kenal lebih dari 12 tahun lalu ya Pak Ratman. Mungkin lebih ya dari 2005. 15 tahun yang lalu. Jadi saya salut sekali melihat komitmen Eyang Ratman untuk pengembangan Indonesia. Dan selama ini J-Club selalu menjadi partner Bursa Efek Indonesia, KSCI juga dalam melakukan sosialisasi kepada investor untuk produk-produk baru bursa maupun di KSCI. Jadi terima kasih Eyang. Biasa buat Eyang nih harusnya dapat nih dari pasar modal ya. Terima kasih. Saya juga ingat ada Pak Senjaya, selamat siang Pak, dan juga Bapak Ibu semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah mengundang Dana Reksa Sekuritas. Senang sekali, dulu biasa ketemu saya di SRO, sekarang di Sekuritas. Dana Reksa Sekuritas sekarang memiliki komitmen Pak Ratman untuk mengembangkan investor retail di Indonesia. Karena sebagai informasi kami ini kita saat ini telah BRI, Bank BRI. Jadi BRI kan memang leading dalam hal untuk micro banking segala macam sampai di pulau terluar mereka kuat sekali. Jadi Dana Reksa Sekuritas juga mendapat mandat untuk menjadi leading retail brokerage di Indonesia. Jadi saya menyambut baik acara seperti ini dan semoga kita bisa menjadi partner ke depan yang untuk program-program sosialisasi. Amin. Dan di siang hari ini nanti ada Mas Helmi Kristanto, ini equity analis kita yang sangat bagus ulasan-ulasannya. Nanti silahkan belajar dari Mas Helmi untuk tanya. Kalau sektor, nanti Mas Helmi juga akan sampaikan sektor apa aja yang saat ini sedang bagus atau layak dikoleksi. Nah, namun Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, saya salam kenal dari saya untuk seluruh anggota J-Club ya. Salut untuk keinginannya untuk terus belajar. Di saat yang seperti sekarang ini ada COVID ini tentu banyak menimbulkan ketidakpastian. Tetapi the loser will just wait and blame the situation. Meanwhile, the winner, seperti saya yakin Bapak Ibu sekalian, justru memanfaatkan situasi seperti saat ini untuk terus belajar dan bahkan selalu bisa take profit di any kind of situation. That's the beauty of capital market. Jadi untuk Bapak Ibu belajar. Mungkin itu dari saya, Eyang. Dan satu lagi saya sampaikan dari kegiatan siang hari ini, nanti dari Dana Sekuritas akan memberikan door prize, nanti diatur oleh Pak Burhan. Pak Burhan ada di sini ya, yaitu untuk 2 orang pemenang, masing-masing 5 lot saham Bank BRI, Eyang. Nanti, tapi syaratnya rekeningnya harus di Dana Sekuritas ya. Jadi itu Eyang yang bisa kami sampaikan untuk seluruh member J-Club. Selamat menikmati seminar dan semoga selamat untuk 2 orang yang beruntung nanti. Terus saya mohon izin Eyang nggak bisa sampai selesai, tapi saya nanti ada 2 meeting, nanti saya tetap on di sini. Terima kasih Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Surprise sekali juga kita akan diberikan door prize dari Dana Reksa untuk kepada 2 pemenang yang akan disampaikan nanti oleh Pak Burhan, partner saya juga itu. Untuk diketahui Pak Bu Kiki, di acara ini juga hadir Pak Udin, Pak Saifuddin. Beliau itu dulu kepala Dana Reksa di Danamon, Bank Danamon
dan Danamon Kelapa Gading tahun 2005-an atau 2006, sometimes sekitar belasan tahun yang lalu. Untuk diketahui bahwa saya membuka, saya ini pemakan segala produk-produk Dana Reksa, Ibu. Mulai dari Reksadana Optima, Reksadana Mawar, Reksadana Anggrek, ya. Lalu saya juga beli Reksadana Melati Dolar. Di samping itu juga saya trading di akun Dana Reksa. Pada waktu itu saya di guide oleh Pak Tony yang sekarang ini beliau sudah pensiun, ya, untuk membeli Bank Mandiri. Waktu itu harganya 760. Jadi bayangkan saya ini sudah miliarder kalau tidak jual pada waktu itu. Akan tetapi begitu untung 40% saya jual. Jadi terima kasih sekali Ibu Kiki, dan selanjutnya sebelum saya sampaikan, saya alihkan kembali screen kepada tim Dana Reksa. Perkenalkan, saya juga sekali lagi menyampaikan sedikit tentang Dana Reksa Online. Hai, saya Danes. Kini membuka rekening efek lebih mudah tanpa harus mengisi formulir fisik. Cukup kunjungi e-form.danareksaonline.com, lalu ikuti setiap langkah mudahnya. Jangan lupa siapkan KTP, NPWP, buku tabungan, tanda tangan Anda di atas kertas kosong, juga foto diri bersama KTP untuk di-upload. Anda akan mendapatkan kode nasabah, password, juga nomor RDN yang akan Anda gunakan untuk bertransaksi melalui email. Hanya dalam 30 menit, Anda sudah memiliki rekening investasi Dana Reksa. Kemudahan melakukan pembukaan rekening merupakan bukti komitmen kami dalam melayani nasabah. Informasi lebih lanjut hubungi 021 1500 688. Selamat berinvestasi di Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih atas perhatian Ibu-Ibu dan Bapak sekalian. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada tim Dana Reksa untuk memberikan presentasinya. Pak Helmi Kristanto sudah lihat, sudah hadir di sini. Selamat siang Pak Helmi. Untuk diketahui sekarang ini kita sudah hampir 220 peserta mengikuti acara ini. Untuk diketahui Pak Helmi, bahwa mungkin saya tidak usah menyampaikan CV-nya Pak Helmi karena dengan mudah itu bisa dilihat di website ya. Pak Helmi cukup terkenal, kemarin juga memberikan presentasi di BRI. Saya lihat sudah YouTube-nya, sangat bagus sekali, sangat menarik. Dan tiba gilirannya kita sekarang mendengarkan analisa Pak Helmi, kemana sebenarnya atau bagaimana sebenarnya keadaan market di Indonesia di tengah pandemi ini. Apakah ada sedikit peluang ada peluang pada masa ini maupun pada masa-masa yang mendatang, dan jika memang ada, bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Untuk mempersingkat waktu, maka waktu dan tempat serta layar kami serahkan kepada tim Dana Reksa, SEQ Pak Helmi Kristanto beserta para staf. Silakan. Oke, selamat sore Pak Suratman. Salam kenal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita Dana Reksa Sekuritas pada sore hari ini untuk boleh memberikan sedikit sharing mengenai terutama keadaan-keadaan berhubungan dengan makroekonomi dan juga dengan sektor-sektor. Dan juga salam kenal untuk semua anggota J-Club. Terima kasih sudah bergabung pada acara pada sore hari ini. Wah, partisipasinya udah sangat luar biasa nih, Pak Suratman, udah di atas 200 orang ya pada saat ini. Oke, kebetulan memang kita selama melakukan work from home juga terus rutin melakukan komunikasi. Kalau memang saya lebih ke untuk klien-klien institusi, dan juga tentunya setiap hari kita rutin mengadakan kontak terhadap manajemen dari perusahaan-perusahaan yang terutama dari listed company, terutama untuk mendapatkan update.
kira-kira situasinya seberapa buruk ya dari sisi demand, dari sisi supply, dan tentunya kira-kira mungkin yang menjadi pertanyaan paling besar, kapan sih kira-kira situasinya mulai normal, terutama apakah kita bisa melihat recovery yang V-shape, apakah lebih ke U-shape ya, dan basically mulai kapan. Oke, saya akan memulai presentasi pada hari ini. Mungkin salah presentasi mungkin dalam bahasa Inggris, tapi saya akan sampaikannya ya secara lebih rileks saja ya. Oke, saya akan share untuk presentasi saya, share screen. Oke. Topik yang saya pilih pada kesempatan sore ini memang path of recuperation. Jadi basically memang dalam beberapa minggu terakhir ini kita terus basically mengadakan komunikasi yang sangat intens dengan perusahaan-perusahaan dan juga basically sudah basically memberikan update dari sisi earnings kita yang memang dalam beberapa minggu terakhir ini outlook-nya rata-rata downgrade ya. Jarang sekali kita melihat upgrade recently. Rata-rata analis-analis memang menurunkan dari sisi forecast mereka, terutama untuk tahun 2020. Jadi sebagai pembukaan, kita tahu dinamika JCI pada tahun 2020 ya. Tapi saya lebih melihat atau boleh dibilang melihat bahwa market pada tahun ini bisa di-breakdown menjadi 5 tahap atau 5 fase, di mana masing-masing fase ini memiliki dinamika tersendiri dan juga nanti juga akan saya bandingkan terutama dari kinerja per sektor. Karena nanti kita akan melihat adanya beberapa hal yang cukup menarik, terutama terjadi di fase keempat dan fase kelima. Jadi pada saat permulaan fase pertama, ini situasi terutama di Indonesia rata-rata masih normal, kita masih belum mendapat berita bahwa sudah ada terjadi infeksi di Indonesia. Pada fase pertama ini kita melihat bahwa rata-rata asing masih membukukan sedikit inflow ya masuk ke market di Indonesia. Namun pada saat fase pertama sepertinya juga Indonesia kinerjanya tidak terlalu menggembirakan, indeks kita masih membukukan sedikit negative return karena kita tahu persis memang semenjak akhir tahun lalu rata-rata trading ya atau rata-rata turnover di market kita ini turun cukup dalam. Bahkan boleh dibilang berada di level di bawah tahun 2016. Fase kedua, fase ketiga, di mana ini sudah mulai memasuki pandemi yang lebih meluas, dan pada fase ketiga, WHO juga sudah mulai mendeklar bahwa pandemi COVID-19 ini sudah menyebar di hampir seluruh negara. Situasinya kita melihat market mengalami penurunan yang mulai signifikan, dan terutama di fase keempat. Di fase keempat ini ditandai bahwa kita sudah mulai mendapatkan berita, sudah mulai ada domestic case infection, dan juga kita tahu persis oil price. Oil price ini penelurannya sangat luar biasa. Pada fase keempat ini juga ditandai dengan keluarnya 2 stimulus dari pemerintah akhir Februari dan juga pada awal bulan Maret, namun sayang stimulus tersebut sepertinya tidak bisa menahan penurunan. Dan kalau kita lihat fase kelima, ini kita melihat fase yang sudah cukup stabil dari sisi kinerja IHSG, terutama dengan adanya yang saya sebut economic stimulus stage, di mana pemerintah sudah mulai menggelontorkan jumlah stimulus yang jauh lebih besar dari stimulus sebelumnya. Saya juga mencoba membreakdown dengan kinerja masing-masing sektor pada keempat atau kelima fase tersebut. Di sini observasi saya adalah selama 3 fase pertama, ternyata sektor perbankan ini boleh dibilang sangat resilient ya, selalu secara konsisten membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan JCI. Kenapa itu penting? Karena sektor perbankan boleh dibilang merupakan salah satu sektor yang sangat besar, memiliki weighting juga yang terbesar di JCI. Jadi if anything goes wrong with banks, usually JCI juga akan turun. Demikian juga sebaliknya. Jadi pada saat ketiga fase tersebut, situasi perceived to be still normal, kita belum mendapatkan domestic infection, sektor-sektor lain turun lebih dalam dibanding sektor perbankan. Namun setelah masuk ke fase keempat, kita sudah mulai mengalami domestic case, di mana yang ditakutkan adalah berhentinya kegiatan ekonomi.
Nah, memang pada saat ini kita sedang mengalami yang namanya economy halt in terms of activity. Jadi bukan hanya demand, tapi supply pun berhenti secara serentak. Jadi dua-duanya ini basically kalau sudah stop, yang ditakutkan adalah tidak ada multiplier dari sisi perekonomian. Uang itu semuanya jadi stuck. Ada orang yang masih memiliki penghasilan, mau spending aja, toko-toko tutup, ya restoran tutup. Jadi memang ini tingkat multiplier perekonomian ini yang basically sangat tidak optimal dalam situasi ekonomik yang sedang berhenti seperti saat ini. Jadi mulai fase keempat, boleh dibilang banking yang selama ini masih resilient, turun, bahkan penurunannya cukup dalam, di bawah JCI, dan kemudian lanjut ke fase 4, biarpun sudah mulai ada domestic stimulus yang diberikan, tapi tetap sektor perbankan ini masih membukukan kinerja yang negatif dibandingkan JCI yang sebenarnya sudah rebound sebesar 3% di fase kelima ini. Nanti kita akan sampaikan kira-kira kenapa sih sektor perbankan dalam 2 fase terakhir ini kok sepertinya tidak bergerak secara positif ya dibandingkan sektor-sektor yang lain. Presentasi pada sore ini memang akan saya bagi dalam beberapa cluster ya. Nanti masing-masing cluster kita memiliki diskusi tersendiri. Nanti sebelum konklusi pada akhir presentasi saya pada sore hari ini. Pertama tentunya dalam mempredik apa yang akan terjadi, kita juga harus bisa basically membaca nih arah fiskal dan moneter. Fiskal dan moneter merupakan 2 tools penting yang memang selalu sebagai investor pasar modal, kita harus selalu melihat arahan-arahan dan direction apa yang diberikan oleh pemerintah melalui budget, perubahan budget yang dilakukan, dan juga dari sisi Bank Indonesia. Monetary respon apa, arahan tingkat suku bunga, relaksasi apa yang diberikan. Sebelum kita bisa mengambil kesimpulan, apakah ekonomi ini memang sudah secara tepat diberikan stimulus dan juga diberikan arahan-arahan respon yang bisa mendukung adanya pemulihan ekonomi di second half 2020. Jadi memang 2 kata penting, tactical dan targeted. Ya. Jumlah stimulus sebesar apapun, kalau memang itu tidak merupakan targeted measures, akan terbuang sia-sia. Ya, jadi intinya biarpun mungkin jumlah secara stimulus di Indonesia tidak sebesar negara-negara lain, selama kita melihat sektor-sektor yang memang membutuhkan dukungan ini ditolong, kita melihat adanya potensi perbaikan ekonomi. Biarpun pasti perbaikan ekonomi kita akan lebih secara gradual. Kita lihat apakah Indonesia stimulus yang sudah digelontorkan ini besar. Terus terang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin kita memang tidak masuk top 20 ya. Salah satu yang besar ini Jepang, kemudian Singapura juga besar, di atas 10% dari GDP, Hong Kong sekitar 10%, Indonesia berapa sih? Indonesia total 3 stimulus itu 436 triliun, alias sekitar ya sedikit di bawah 30 billion dolar, 2,5% dari GDP Indonesia. Jadi kalau kita melihat, ya sepertinya kita masih berada di bawah sini ya, belum masuk sebagai salah satu negara yang memang spending stimulusnya itu besar. Tapi seperti saya sampaikan, tactical dan targeted. Selama stimulus ini digunakan dengan benar, tentunya ini juga bisa terus mendukung upaya-upaya pemulihan perekonomian, terutama di paruh waktu kedua tahun 2020. Yang kita tahu persis adalah memang stimulus pertama dan kedua belum memberikan daya dukung yang baik untuk meningkatkan kepercayaan. Namun setelah keluar stimulus ketiga 405 triliun dan kemudian dikeluarkannya Perpu nomor 1, kita sekarang sudah lebih ada pegangan nih, kira-kira pemerintah mau ngapain ya, kira-kira apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menolong nih perekonomian kita agar jangan terus turun cukup dalam. Dari 405 triliun itu memang kita melihat terbagi menjadi 4 poin utama, kesehatan, social safety net, tax incentive dan SME stimulus, dan juga yang terakhir adalah upaya pemulihan ekonomi nasional, PEN, yang kemarin melalui PP 23 juga sudah mulai secara detail ada poin per poin, kira-kira step-step apa yang dilakukan. Nanti kita berdiskusi ya mengenai policy-policy yang terakhir dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi intinya dengan adanya monetary response yang lebih baik, lebih aktif, kita sekarang lebih mendapatkan pegangan bahwa memang akan ada upaya-upaya yang dilakukan, terutama untuk menolong agar jangan sampai yang disebut domestic consumption ini terus turun.
Kemudian salah satu yang menjadi fresh catalyst tahun ini, memang ini kita nggak menyangka ya, reduction in corporate tax impact. Pada awal tahun ini kita berpendapat kita hanya menunggu Omnibus Law yang memang salah satu key point-nya adalah adanya pemotongan PPh 25. Tapi itu pun terjadi 2021. Tapi ternyata dengan adanya dampak corona terhadap perekonomian semakin melemah, pemerintah akhirnya memajukan. Ya, jadi potensi pemotongan pajak itu dimajukan menjadi 2020, total 5%, tapi menjadi 2 tahap. Tahun ini turun 3%, nanti 2 tahun kemudian baru turun another 2%. Jadi ini sensitivity tadi yang kita lakukan. Jadi rata-rata sektor memang mereka benefit ya. Tax turun 5%, mereka enjoy rata-rata 6,3%. Itu earnings akan bisa naik ke atas gitu, karena itu bottom line. Tapi nggak semua sektor akan enjoy. Kenapa? Karena ada beberapa sektor yang memang mereka memiliki tax regime adalah final tax. Itu adalah seperti sektor properti, jasa konstruksi, industrial estate, dan juga ya tambang-tambang yang memiliki special license ya. Jadi memang rata-rata sekitar 6%. Jadi kalau tahun ini tax turun 3%, intinya akan terjadi penambahan nih earnings growth sebesar ya 3-4%. Cukup menolong, kenapa? Karena kita melihat memang tahun 2020 rata-rata earnings kita akan turun ya, akan berada di bawah 0% alias minus. Pada saat ini kita melihat ya potensi penurunan 5-10% untuk earnings growth di tahun 2020. Kemudian kita juga melihat arahan budget revisi. Jadi begitu Perpu keluar, stimulus 405 triliun keluar, kita langsung mendapatkan budget revision. Nah, jadi kita sudah secara persis tahu respon secara fiskal, perubahan-perubahannya seperti apa. Jadi kita sebagai investor juga harus basically tahu nih, sektor mana yang akan terimpact, sektor mana yang mungkin bisa mendapatkan benefit. Jadi dari arahan budget revision pemerintah 2020, di sini sangat jelas terlihat, sudah lebih rasional. Potensi target penerimaan diturunkan 20%, namun spending ditambah sebesar 3%. Nah, jadi di sini memang menggunakan tools yang disebut penambahan budget deficit sebagai salah satu counter cyclical measure. Jadi cyclical market lagi turun, ekonomi turun, di counter caranya apa? Dengan jalan menambah defisit. Ini juga yang di-include di Perpu nomor 1 ya, bahwa pemerintah kan selama ini kita tahu Undang-Undang Pengelolaan APBN Negara, defisit maksimal 3%, tapi melalui Perpu ini sekarang kita diberikan relaksasi, boleh di atas 3%. Tidak ada maksimalnya, tapi memang hanya selama 3 tahun. Jadi pemerintah 2020 melihat arahan budget defisit itu naik menjadi 5%. Tadinya berapa? Tadinya sangat rendah, cuma 1,8%, bahkan lebih rendah dibandingkan posisi actual tahun 2019. Jadi dengan spending yang semakin meningkat atau at least tidak dikurangi, ya, ini yang disebut bisa ya diharapkan bisa mendukung upaya pemulihan atau normalisasi bisnis di tahun 2020. Kira-kira revenue apa sih yang dipotong cukup dalam? Kita coba breakdown. Oh, ternyata memang salah satu yang dipotong cukup dalam PPh 25. Tadi kan disinggung ya, tax akan dikurangi 3%. Kok di sini turunnya 28%? Nah, di sini berarti terlihat bukan hanya tax yang berkurang, tapi juga pemerintah pasti sudah mempertimbangkan bahwa dalam situasi ekonomi yang susah, ya perusahaan-perusahaan pasti akan memiliki profitabilitas juga yang semakin lebih rendah. Ya, jadi dalam konteks ini kita melihat arahan budget sudah cukup rasional ya, bahwa ini basically mengadres nih hal-hal apa yang memang akan kita lihat ke depannya. Gimana misalnya sektor rokok? Karena sektor rokok dari tahun lalu heboh nih, kenapa? Karena arahan eksesnya terus meningkat tajam, harga jual eceran juga semakin meningkat ya, ditakutkan itu akan mempengaruhi volume. Ternyata excess tax target juga turun, tapi penurunannya memang tidak sebesar dari penurunan hal-hal yang lain ya. Jadi kita lihat memang excess tax ini turun hanya sekitar 4%. Kemudian kita juga mencoba melihat breakdown lebih dalam lagi. Pada saat dikeluarkan perubahan APBN, pemerintah juga nge-breakdown nih masing-masing kementerian. Tapi ini memang bagian dari sisi central government spending ya. Jadi kalau kita melihat government expenditure, ini agak teknis sedikit ya. Memang terbagi menjadi 2 nih, central government dan juga perimbangan daerah. Dari sini kita melihat memang sepertinya pemerintah lebih menarik terhadap sentralisasi. Karena memang upaya-upaya penanganan COVID harus bisa lebih efektif kalau memang ada central command ya. Jadi di sini kita kelihatan lebih ada upaya-upaya sentralisasi. Jadi dari central government expenditure ini biarpun naik 10% pada saat di breakdown,
ternyata rata-rata minus, hanya ada beberapa kementerian yang naik, yaitu Kementerian Education dan juga Health ya. Jadi memang fokus pemerintah dalam 3 tahun terakhir ini selalu memprioritaskan 3 sektor utama biasanya, healthcare, ya, education, dan juga infra. Nah, kali ini gimana nih infra? Nah, biasanya infra kita selalu melihat proksinya itu terhadap Kementerian PUPR dan juga Kementerian Transportation. Ternyata 2 kementerian ini anggarannya sedikit diturunkan nih. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa dari 3 prioritas utama, 2 masih dipertahankan, bahkan mendapat anggaran yang lebih tinggi tahun ini, tapi sebaliknya PUPR itu dan juga Transportation Ministry mengalami penurunan budget 14 sampai dengan 20% ya. Jadi untuk sektor-sektor konstruksi, jasa bangunan ya tentunya ini ternyata tidak mendapat prioritas sebesar sebelumnya ya. Dan kalau kita pun melihat dari sisi ada satu komponen disebut kekayaan negara dipisahkan. Ini apa sih? Ini intinya dividen BUMN. Ternyata dividen BUMN pemerintah menargetkan justru naik dari anggaran sebelumnya. Naiknya berapa? 33%. Nah, jadi teman-teman pasti juga bisa berpendapat, oh berarti nanti perusahaan-perusahaan BUMN, ya, kalau dividen harus meningkat di tahun ini, jadi at least yang memiliki dividen payout yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian kalau kita melihat gimana sih cara membiayai budget yang semakin melebar, tadinya di bawah 2%, sekarang menjadi di atas 2%. Ya mau nggak mau ya, memang kita harus melihat arahan dari sisi government debt. Nah, government debt ini sekarang di atas 1.000 triliun dari sisi jumlahnya. Memang ini didukung juga ada yang namanya pandemic bond. Ya, jadi ini juga basically yang menyebabkan salah satu poin Perpu nomor 1 adalah memberikan Bank Indonesia untuk boleh melakukan pembelian government bond di primary market. Selama ini Bank Indonesia kalau membeli government bond itu bolehnya di secondary market sebagai bentuk market operation. Namun kali ini boleh untuk masuk ke primary market sebagai upaya untuk membeli bond issuance instrument yang lebih banyak dilakukan pemerintah untuk menutup budget yang lebih besar di tahun 2020. Resikonya apa? Ini sering sekali ya investor tanya. Misalnya central bank kita melakukan QE dengan jalan menambah atau printing money nih, money in circulation-nya meningkat karena salah satu komponen liabilities besar di balance sheet Bank Indonesia adalah money in circulation. 2 hal, rupiah semakin volatile dan kedua risiko inflasi. Namun pada saat ini kita berpendapat Bank Indonesia sudah sangat clear. Kalau mereka melakukan QE, mereka lebih prefer untuk melakukan penambahan likuiditas di mana mereka masih memiliki kontrol terhadap likuiditas itu sendiri, yaitu misalnya melakukan pembelian bond di perbankan dengan jalan reverse repo ya. Kalau kita berpendapat BI melakukan cetak uang itu takutnya sirkulasi uang yang menambah itu susah untuk dikontrol kembali. Ya, misalnya BI untuk menarik peredaran uang kembali itu akan jauh lebih susah untuk dilakukan. Jadi memang resiko-resiko ini memang kita lihat ada, cuma memang BI juga sudah secara clear bilang mereka lebih prefer untuk melakukan QE dengan jalan likuiditas yang sudah diberikan, itu mereka masih terus bisa kontrol ya ke depannya. Jadi ini memberikan kejelasan, ya at least 2 risiko itu ya seenggaknya bisa dimitigasi dalam waktu dekat ini. Jadi ini basically skemanya. Bank Indonesia boleh membeli via primary market, jadi ada 3 hal. Untuk pembiayaan umum APBN, disebut above the line. Untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi dalam APBN, below the line. Dan juga ini yang penting, program restrukturisasi perbankan. Ini juga masuk below the line. Jadi kira-kira sekian nih arahan dari tactical targeted measures, both fiscal dan juga monetary. Sekarang kita mulai nih masuk nih ke dampak-dampak coronavirus ya. Apa sih dampaknya? Yang kita tahu persis sekarang, ya kita work from home, situasi sudah sangat berbeda dari kehidupan normal sebelumnya. Namun kalau secara data-data ekonomi sangat ngagetin. Misalnya di US, penciptaan lapangan kerja dari tahun 2009 hilang dalam sebulan ya. Tingkat jobless meningkat di atas 20 juta di Amerika. Biarpun memang recently trennya agak sedikit menurun nih, tapi ini in epic proportion nih, unprecedented. Kita tidak pernah sangka sebelumnya bisa meningkat sedemikian tajam. Kalau kita lihat PMI, baik dari sisi manufacturing maupun service, semuanya glosor turun ke bawah ya. Semuanya benar-benar nih in epic proportion. China sudah mulai rebound sedikit,
beberapa hari kemarin Dana Reksa Sekuritas juga sempat mengadakan kesempatan untuk berbincang dengan Dubes Indonesia untuk Republik Rakyat China dan juga Mongolia. Ternyata input dari beliau, di Beijing sudah mulai normal 90%. Memang ada cluster new infection baru, tapi itu mostly imported dan langsung dilakukan lockdown. Jadi memang upaya-upaya pemulihan COVID-19 ini di China sudah selesai dilakukan. Kita bisa melihat nih, kalau nanti kita mengalami pemulihan, trennya akan seperti apa, gitu ya. Jadi di China kelihatan manufacturing sudah rebound, tapi trennya sedikit menurun lagi, ya. Kalau untuk service rebound dan terus meningkat naik ke atas. Ada anecdotal evidence, katanya Disneyland di Shanghai dibuka, memang nggak full capacity, begitu dibuka dalam berapa jam langsung sold out, gitu ya. Nah, jadi ini memang kira-kira situasi yang mungkin boleh terjadi di Indonesia nih, pada saat nanti kita mulai mengalami relaksasi, PSBB, sektor mana sih akan diuntungkan, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Untuk GDP Indonesia ini mungkin agak cepat aja ya, kita sudah mulai kena impact-nya, GDP turun di bawah angka 3%, 2,97% ya di first quarter, padahal PSBB kita hanya 2 minggu ya di bulan Maret. Ini di bawah market expectation. Kalau kita lihat komponen GDP paling besar konsumsi dan juga penciptaan fixed asset atau yang sering kita sebut investment, dua-duanya turun. Padahal awal tahun kita berpendapat, wah GDP kita tahun ini better. Kenapa? Karena investment kita itu pasti akan meningkat lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena sudah bukan tahun election. Jadi investment di Indonesia itu selalu bergantung terhadap 3 hal, yaitu adalah apa? Infra spending, capex cycle, dan juga FDI. Yang pada saat awal tahun kita pikir semuanya akan bergerak baik ya, mengalami tren yang positif. Namun secara COVID-19 ya sudah, pastilah 3 hal tersebut seakan-akan akan berbalik arah semuanya. Jadi situasi yang terjadi di first quarter, penurunan dari sisi growth ya sepertinya akan terus berlanjut ya di second quarter. Bahkan kalau saya lihat dari sisi komponen 3 sektor terbesar di ekonomi kita, pertanian, pengolahan, dan juga perdagangan eceran besar atau wholesale. Wholesale dan pengolahan ini masih baik growth-nya di first quarter, tapi kita lihat semenjak PSBB ya ini pasti akan semakin turun di second quarter ya. Jadi di second quarter ini nanti akan semakin turun. 3 sektor yang mungkin memang tidak besar secara komponen, tapi growth-nya baik, ini memang telekomunikasi, jasa keuangan, dan juga jasa kesehatan. Ini yang kita pikir akan terus resilient, ya, akan terus stabil sampai dengan masuk paruh waktu second quarter dan juga di second half 2020. Kemudian kalau saya cek data-data yang memang rutin dilaporkan setiap bulan, data car sales turun, motorcycle, ya ini juga trennya nanti akan turun juga ke bawah, heavy equipment turun, retail sales, hardware kemarin baru mengeluarkan data triple SG, ngagetin angkanya minus hampir mencapai 30% ya, 28%. Semen sales juga turun, April kemarin sudah keluar datanya juga semakin melemah ya. Jadi memang boleh dibilang tadi first quarter turun segitu, tapi second quarter ya angkanya akan semakin menuju ke bawah. Nah ini pertanyaan besar nih, kapan sih kira-kira pandemiknya selesai? Nah jadi kalau kita lihat memang tren COVID-19 di Indonesia masih bergerak naik ke atas, pada saat daily rate-nya turun, biasanya kita cek terhadap tesnya itu sendiri, biasanya tesnya juga turun. Jadi kalau tesnya semakin banyak, ya trennya semakin naik ke atas ya. Jadi kalau kita lihat memang positive case COVID-19 ini memiliki positive correlation terhadap higher population density dan juga untuk non-permanent population mobility alias komuter ya. Kalau komuter people semakin banyak, pasti trennya juga akan semakin tinggi. Jadi memang harapan-harapannya adalah recovery rate-nya yang semakin terus meningkat, death rate yang semakin terus turun, tapi memang ini membutuhkan proses yang panjang ya, terutama sebelum ditemukan vaksin, situasi yang normal ini sepertinya agak sulit untuk dicapai. Ini sedikit kita membuat model projection, ini biasa menggunakan compartment model ya, turunan dari kalkulus yang memang lazim digunakan untuk menebak atau menghitung lah kapan pandemik ini selesai. Jadi berdasarkan model SIR ya, suspected, infected, dan juga recover ya, rata-rata memang ini mirip dengan beberapa studi-studi yang dilakukan di institusi lain ya, bahwa sepertinya memang Mei ini akan mencapai peak, benar-benar selesai akhir sampai 0 itu sekitar bulan September. Namun yang penting adalah pada saat kita melewati titik tertinggi, ini biasanya sebagai equity market investor kita selalu looking forward ya.
Jadi data-data yang jelek ini kapan dilaporkannya nanti result second quarter nanti masih lama ya. Second quarter GDP masih beberapa bulan lagi data-data itu keluar. Jadi tapi kan kita sudah mulai mengalami. Jadi basically kalau kita lihat sebagai equity market investor, kita harus bisa selalu looking forward ya. JCI pun sama. Titik terendah biasa tercapai pada saat bahkan ini belum mencapai titik tertinggi ya. Jadi memang kita masih menunggu nih berita-berita tentang vaksin juga obat-obatan. Tapi kalau saya coba bandingkan ya market di region dengan data infection, memang rata-rata nih titik terendahnya tercapai sebelum peak ini terjadi ya. Jadi memang ikuti market nih sering sekali memang price in forward, belum terjadi udah di price in duluan ya. Kemudian kalau kita lihat di market lain, di South Korea memang trennya agak sedikit berbeda, Germany juga sama, yang cukup ekstrim memang di UK dan US nih. Ini masih awal, udah titik tertinggi, meningkatnya belum selesai, tapi rebound-nya juga udah cukup lumayan nih, apalagi di US ya. Jadi memang tipikal nih, ikuti investor. Pada saat memang terjadi stimulus memberikan liquidity, untuk market-market tersebut yang memang diuntungkan ya harga gold naik, harga saham juga naik ya karena memang itu tuh liquidity yang semakin berlimpah ya untuk basically mengatasi dampak-dampak perlambatan ekonomi. Kemudian path of normalization ini menjadi titik penting kita yang mungkin kita bisa melihat mulai dalam beberapa minggu ke depan ya. Ada beberapa negara yang sudah mulai plan untuk ease the lockdown dan di Indonesia pun sudah mulai kelihatan ya, berbagai media sudah mulai melaporkan, tapi memang ini clear, ini bukan preset date. Jadi intinya ini tetap akan melihat terhadap realitas yang terjadi di lapangan, baik dari sisi penambahan new case maupun dari upaya-upaya yang dilakukan per pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian kita juga ini sebenarnya sudah cukup hampir 2 bulan lalu kita mengadakan health screening untuk sektor-sektor yang kita cover. Ini pada saat itu masih awal sekali ya PSBB dilakukan di Indonesia. Karena kita melihat sebenarnya dampak resiko itu bukan hanya COVID-19, tapi ada 3 main resiko yang kita pikir akan saling berurutan. Ya, pertama pasti COVID-19 impact. Kita harus bisa mengakses nih sektor mana yang paling mengalami kerugian, terutama dari sisi supply and demand balance dan juga dari sisi supply chain bisnis itu sendiri. Misalnya pabrik di China tutup, terus mereka harus gimana gitu ya untuk mempertahankan proses produksinya. Tapi COVID-19 impact pasti nanti akan diikuti dengan currency swing dan ini sudah kejadian ya. Kemarin rupiah kita juga sempat mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Dan nanti resiko terakhir tuh disebut delinquency risk, resiko nanti orang nggak bisa bayar hutang, cicilan mandek, NPL naik, aset quality juga bermasalah. Ini menjadi resiko yang di ujung, yang sepertinya kita sekarang sudah mulai memasuki dampak ketiga ini ya, karena COVID-19 orang sekarang sudah fully aware terhadap progresnya, currency juga sudah cukup stabil. Nah, kita sudah mulai memasuki ke resiko yang ketiga ini. Jadi ini memang report yang pertengahan Maret nih kita publish. Jadi apa sih report ini, summary-nya ini. Kita mencoba untuk membreakdown masing-masing sektor. COVID-19, yang masuk klaster paling resiko siapa aja sih? Ternyata komoditi dan juga retailer. Yang aman siapa? Yang berhubungan dengan consumption dan juga telco and tower. Ya. Kalau ngomongin dari sisi komoditi, untuk currency, mereka yang paling benefit karena mereka eksporter. Ya. Tapi kalau kita lihat apakah pada saat rupiah melemah, dalam situasi COVID komoditi itu bisa benefit, ya nggak juga. Buktinya pada saat itu sempat oil price bahkan jebol di bawah 0 ya harganya ya. Jadi memang sangat tidak benar ya pada saat itu. Jadi memang kita harus lebih memperhatikan dampak resiko lebih lengkap, lebih komprehensif. Kita harus lihat keseluruhan resiko itu sendiri. Nah, untuk dampak delinquency risk memang yang paling tinggi adalah construction karena gearing level yang mereka tinggi dan juga banks. Nah, makanya kalau kita lihat fase keempat, kelima, bank seperti nggak kemana-mana ya. Kenapa? Karena kita sudah mulai masuk ke dalam tahap ini, resiko ketiga atau sering disebut tail risk. Ya. Jadi COVID-19, rupiah udah bisa lebih stabil, bisa lebih selesai, tapi dampak delinquency ini yang sepertinya memang bisa bertahan ya agak lebih lama gitu ya. Karena kan nanti ya masing-masing company harus dilakukan assessment mana yang bisa ditunda, bisa di-restructure dari sisi loan-nya. Jadi kalau kita melihat ini heat map-nya, yang hijau-hijau ini yang aman, jadi kalau mau dipikir sektor mana yang aman, ya ini yang lebih banyak hijau-hijaunya dibanding yang merahnya ya. Jadi intinya memang sektor-sektor yang berhubungan dengan consumption, dengan telecommunication tower, dan sigaret ini yang sepertinya memang lebih resilient, lebih aman nih untuk dimiliki dalam situasi pandemik seperti saat ini. Oke, kemudian tadi diskusi mengenai banking, karena banking ini seakan-akan yang jadi menahan ya.
JCI kita nggak naik-naik, market di region lain kadang-kadang reboundnya kenceng, kita berharap JCI pada hari tersebut naik, ternyata bankingnya yang mengalami pelemahan. Karena memang latest policy on banking sector seakan-akan menambah banyak pertanyaan gitu, terutama terhadap risiko. POJK 11, relaxation untuk pembayaran, ya pasti akan ditakutkan menyebabkan NIM contraction. Kemudian POJK nomor 18 untuk merger acquisition, buku 4 banks ini karena mereka memiliki capacity dan capital, ya pasti akan menjadi target untuk mengakuisisi bank-bank kecil. Ya memang kita berpendapat ini terus dilakukan berdasarkan business to business. Seharusnya intervensi yang diberikan dalam hal-hal seperti ini harusnya cukup minimal. Jadi intinya memang bank harus tetap diberikan ultimate decision berdasarkan rasionalisasi bisnis mereka sendiri. Kemudian PMK 33 ini juga menimbulkan resiko, PP 23 ada yang baik terutama dari sisi interest rate subsidy, namun dengan adanya skema 15 bank peserta yang disebut anchor bank ini, jadi seakan-akan investor bertanya-tanya resikonya di mana nanti nih? Ya, resikonya tetap di pemerintah ataukah nanti masuk ke dalam 15 bank terbesar tersebut. Nah, ini memang sebaiknya bank tetap diberikan function hanya sebagai facilitator. Jangan sampai juga harus menanggung risiko-risiko ke depannya. Ya, jadi kira-kira sekian, ini sedikit wrap up ya. Next stage-nya macro data, corporate result ini pasti akan terus turun, tapi ingat ini lagging ya. Kita sudah mengalami sekarang, nanti reportnya nanti beberapa bulan kemudian. Jadi kadang-kadang bisa terjadi market trend ini ikut decoupling ya. Jadi satu turun, satu naik gitu. Karena memang tadi udah disinggung, equity investor kita lebih reflect toward trend in economy recovery ke depannya. Quarter ini akan menjadi crucial, terutama dari sisi curb the pandemic dan juga measure untuk support the economy in the form of stimulus and relaxation. Normalization untuk bisnis ini akan sangat penting ke depannya, tapi tetap strict health measure ini is a necessity at this stage ya, karena pastinya kita tidak mau ada second wave infection terjadi lagi ya, nanti kita akan kembali lagi ke masa-masa penuh volatility. Dan kemudian banking memang terus terang ini under the spotlight pada saat ini. Kita berpendapat approach yang konservatif, misalnya front loading provision untuk ensure earning quality-nya tetap top notch, ini akan will creating more robust outlook ke depannya. Kira-kira sekian Pak Suratman update untuk sore hari ini ya. Jadi kira-kira memang kalau kita melihat dampak-dampak pandemik ini di first quarter GDP baru sebagian terefleksi, di second quarter kita melihat pasti data deterioration yang lebih banyak lagi. Sektor-sektor tadi udah disinggung ya, mana yang kira-kira masuk risk kuadran rendah, mana yang masuk risk kuadran lebih tinggi, dan khususnya tadi untuk sektor perbankan ya sedikit banyak tadi udah di-share ya, kira-kira apa sih yang menjadi concern dari investor pada saat ini. Oke, kira-kira sekian Pak Suratman, saya kembalikan ke Pak Ratman untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Helmi atas presentasinya yang cukup amazing. Saya kira apa yang paling saya perhatikan tadi adalah yang terakhir, yang hanya merah biru, sehingga saya bisa mengetahui sektor-sektor apa kira-kira yang investor tuju pada terutama pasca pandemi. Ya, sambil nge-mutein apa yang baru-baru masuk, sementara saya kira lebih baik tidak di-admit dulu supaya tidak mengganggu kita. Baik, terima kasih sekali Pak Helmi. Selanjutnya saya kira apakah saya ingin bertanya kepada Pak Helmi, apakah ada kemungkinan diajarkan 1-2 tanya jawab begitu Pak Helmi? Oke Pak Suratman, 1-2 ya, karena ada kegiatan lain kebetulan berurutan. Ya. Oke, Pak Ratman. Saja mungkin pertanyaan ya, bisa diajukan nanti tertulis pada Jiklab ini, nanti kita sampaikan kepada panitia dari tim dari Danraksa untuk dapat dijawab secara tertulis oleh Pak Helmi begitu. Kita tidak ingin mengganggu waktu Pak Helmi lebih banyak lagi. Saya yakin bahwa semuanya sibuk ya. Jadi sekali lagi atas nama Jiklab PIPMI anggota-anggotanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu Vicky, Pak Helmi beserta tim Danraksa
yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan presentasi kepada klub kita, Klub Perkumpulan Pasar Modal Indonesia. Tapi sebelum Pak Helmi meninggalkan tempat, perkenankan saya juga share screen sekali lagi untuk dana reksa. Oh maaf, ternyata sudah ditutup ya. Terima kasih Pak Helmi. Selamat sore. Selamat berbuka puasa. Kalau berbuka puasa nanti pada waktu maghrib. Mungkin 1-2 pertanyaan nggak apa-apa Pak Suratman? Ya, silakan mungkin ada dari teman-teman yang bertanya. Silakan di unmute ininya apa? Ada di kolom chat yang pertanyaan. Ada di kolom chat ya. Boleh saya bacakan? Silakan Pak Arya Santoso. Iya. Pak Helmi, Pak Arya Santoso ini adalah presenter yang kedua nanti untuk technical output. Silakan Pak Arya. Ya, Pak Helmi, ada pertanyaan dari Nur Rohman. Apakah dimungkinkan ada subsidi bunga dari pemerintah? Halo. Oh ya. Ini langsung saya jawab ya, Pak Arya ya. Boleh Pak, ya boleh Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Oke, jadi basically memang kalau kita melihat apakah ada subsidi bunga ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi memang berdasarkan kemarin PP yang mengenai pemulihan ekonomi nasional itu akan diberikan memang subsidi oleh pemerintah ya. Namun memang dalam konteksnya ini akan ada dibagi menjadi beberapa sektor. Bentar, saya akan coba share screen-nya ya. Saya akan coba untuk share screen biar lebih jelas untuk teman-teman semua. Ini kebetulan slide dari PKF ya, Kementerian Keuangan. Oke, jadi memang kalau kita lihat ada porsi subsidi bunga untuk penerima bantuan total 60,7 juta, tapi ini memang masih terdapat data ganda. Jadi memang angkanya melalui sistem perbankan 27,3. Ini penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk usaha mikro dan kecil 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya. Kemudian kalau usaha menengah ini 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Ini memang yang memiliki porsi paling besar. Dan untuk KUR, UMI, Mekar, Pegadaian ini penundaan cicil pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan. Kira-kira demikian, Pak Arya. Jadi ya pasti memang pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional, salah satu memang yang menjadi tujuannya adalah untuk upaya-upaya mendukung dunia usaha. Yang perlu ditolong harus memang diberikan stimulus-stimulus agar jangan sampai recovery kita ini ya semakin lebih lama ya. Baik. Kemudian Pak, boleh dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak ya? Iya. Cukup banyak sebenarnya pertanyaannya. Kemudian menurut Pak Helmi, skenario terburuk dari sektor banking seperti apa? Bagaimana dengan bank yang di BUMN? Oke. Jadi menurut pandangan saya, stimulus yang diberikan, relaksasi yang diberikan oleh pemerintah itu sebenarnya memang sangat suportif ya terhadap sektor perbankan. Kenapa? Karena memang kalau kita pikir situasi kali ini kita agak berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya ya, di mana kalau kita ingat tahun 2008 waktu itu juga JCI sempat turun tajam. Pada saat itu komposisi komoditi di JCI kita cukup besar. Namun pada saat ini kan memang sektor perbankan ini yang memiliki weighting paling besar ya. Jadi memang ini sangat berperan terhadap IHSG kita. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor domestik yang well regulated. Ya, jadi kalau kita tahu restructuring loan, kenapa dibuat restructuring loan agar jangan sampai utang-utang itu langsung masuk straight ke NPL ya, menjadi provision masuk ke NPL ya pastinya nanti akan semakin memperberat dari sisi earnings itu sendiri. Nah, namun manajemen bank itu pun memiliki pandangan tersendiri ya. Jadi dalam artian sudah diberikan relaksasi, tapi kalau memang tetap mereka lebih prefer untuk melakukan prudent management ya dengan front loading provision itu sendiri, ya pasti earnings-nya akan tetap mendapat impact. Ya. Jadi terus terang memang ini yang terus kita assess. Bank Mandiri kemarin juga sudah sempat ya kita komunikasi, memang rata-rata memberikan stance yang sama. Jadi intinya memang kalau Bank Mandiri itu sekitar 151 triliun potential loan itu akan masuk restructured
under its loan book ya. Begitu juga kalau kita lihat data BRI pada pagi hari ini, pada kemarin result keluar, kemudian diikuti oleh analyst meeting, memang itu sudah diberikan arahan baru nih. Arahan baru bahwa ternyata NIM guidance untuk BRI yang tadinya 7%, sekarang guidance barunya itu sekitar 5,5%. Padahal konsensus itu expect dari 7 turun ke 6% karena memang diberikan interest subsidy. Jadi kita pikir juga dari manajemen perbankan ini kita pikir sangat mumpuni ya. Mereka sudah bisa memberikan target-target guidance yang boleh dibilang konservatif gitu. Ya, jadi kalau kita melihat memang share price-nya sedang berusaha untuk mendigest arahan-arahan, direction-direction yang diberikan. Namun memang kita berpendapat sektor ini terus diberikan relaksasi dan stimulus oleh pemerintah karena ini merupakan salah satu sektor penting ke depannya, terutama dalam proses pemulihan ekonomi. Kira-kira sekian, Arya. Baik, Pak. Silakan, Pak Arya. Masih boleh saya lanjut, Pak, atau bagaimana? Oke, mungkin satu lagi ya, Pak Arya. Satu lagi ya, terakhir ya, Pak. Iya. Ini ada pertanyaan mengenai seandainya terjadi printing money, bagaimana dampaknya ke sektor-sektor perbankan? Oke. Ya, jadi basically memang printing money itu ya secara keseluruhan pasti perbankan merupakan suatu sistem ya yang basically akan menyerap kelebihan likuiditas dalam bentuk deposit rate, nanti mereka menchannelkan dari sisi ya pinjaman berupa loan ya. Jadi ya pasti dengan adanya likuiditas yang berlebihan, terutama kata-katanya berlebihan ya, kalau terlalu banyak, ini kan ditakutkan justru akan mengganggu dari dua hal yang tadi disebutkan, yaitu outlook inflasi itu sendiri dan juga value dari rupiah. Dalam situasi normal, keleluasaan likuiditas atau likuiditas yang ditambah biasanya outlook-nya positif. Misalnya apa? Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum. Banking memiliki likuiditas lebih, ya ibaratnya kita bisa nanti menantikan arahan loan growth yang lebih baik. Namun pada saat situasi seperti sekarang, di mana demand itu juga semuanya akan turun, likuiditas yang diberikan sangat berlebihan ini dan tidak bisa dikontrol ke depannya oleh Bank Indonesia itu sendiri, justru akan menimbulkan efek negatif berupa dua hal tersebut. Volatilitas in currency trend itu sendiri, dan kedua adalah dari sisi outlook inflasi. Ya, jadi dalam situasi normal, likuiditas tambah itu baik, tapi dalam situasi yang berlebihan, ya pasti itu akan menimbulkan justru malah risiko-risiko menengah dan risiko-risiko jangka panjang. Oke, kira-kira sekian, Pak Arya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Helmi. Mohon maaf, teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan, tapi keterbatasan waktu, maka saya bacakan menurut urutan. Jadi yang masuk duluan yang dibacakan. Nanti saya kembalikan setelah ini ke Pak ke yang Ratman dulu ya. Nanti acara selanjutnya mungkin kalau ada kesempatan kita mungkin bahas setelah ini. Terima kasih banyak, Pak Helmi. Oke, terima kasih, Pak Arya. Terima kasih juga, Pak Ratman, atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini, Pak. Terima kasih, Pak Helmi. Salam untuk teman-teman di Dana Raksa. Oke, Pak. Saya sudah 15 tahun dengan Dana Raksa. Iya, Pak. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mari acara kita lanjutkan karena sebentar lagi mungkin kita menjalankan buka puasa. Sesuai dengan agenda kita, acara berikutnya adalah tadi yang lebih banyak ke fundamental outlook. Maka kita meningkat sekarang kepada technical outlook. Seperti diketahui bahwa sebetulnya bagi yang mereka kurang menyukai analisa-analisa sifatnya fundamental, mereka katanya cukup lihat chart saja. Akan tetapi bagaimana cara melihatnya dengan benar, mari kita saksikan sekarang presentasi kedua, yaitu IISG atau Indonesia dilihat dari segi technical outlook pada masa pandemik ini yang akan dibawakan oleh Pak Arya Santoso. Beliau ini adalah Sekretaris Jenderal dari perkumpulan kita, yaitu Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia atau GIPLOP yang telah berusia 15 tahun. Juga beliau ini adalah merupakan direktur dari CSA, Institut dari Lembaga Pemeringkat Pasar Modal Indonesia. Oleh karena itu, waktu supaya tidak
terbuang lagi, saya persilakan Pak Arya Santoso untuk memberikan presentasinya dan silakan menggunakan screen-nya. Silakan Baik, Pak. terima kasih Yang. Sebentar. Selamat sore kawan-kawan semua. Saya cek dulu sound saya sudah bisa didengar dengan jelas. Sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah, Bapak. Jelas sekali. Oke, sip. Oke, saya Jelas, share Pak. screen dulu. Mohon izin sebentar, saya akan masuk ke presentasi saya. Hari ini sebenarnya untuk melengkapi dari sesi hari ini karena yang request katanya banyak yang juga mau lihat dari sisi teknikal. Terima kasih teman-teman yang udah respon di kolom chat. Sudah jelas ya. Layarnya sudah bisa terlihat yang full screen. Layar saya sudah jelas ya? Jelas Pak. Oke, sip. Saya lanjut. Baik, hari ini kita akan bicara mengenai technical outlook tahun 2020 dari Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia, biasa dikenal oleh umum dengan J-Club ya. Sekarang kita mempopulerkan namanya J-Club PIPMI karena memang sekarang sudah berdiri dengan resmi berbadan hukum sehingga kita bentuk perkumpulan bisa terbuka untuk siapa saja untuk bisa join selama yang ada di pasar modal. Nah, saya lanjut ke presentasi saya. Ini kredensial saya yang sudah sering saya sampaikan, sertifikasi yang relate dengan pasar modal. Kemudian di beberapa organisasi keanggotaan saya, silakan kalau ada yang mau kontak bisa melalui Facebook atau Twitter. Nah, ini indeks harga saham gabungan. Kita langsung lihat bagaimana yang sudah terjadi. Ini secara jangka panjang saya pilih monthly chart, jadi bulanan ya. Dari bulanan kita lihat dari tahun 2003 ke belakang itu memang terlihat tidak terlalu ada pergerakan yang sepertinya agresif ya, karena ini saya juga memakainya bukan log chart ya, tapi karena ini pakai linear chart dan pakai monthly. Kita perhatikan dari tahun 2006 ke sekarang ya, kita perhatikan bahwa di sini ada, saya highlight crash yang pernah kita alami di tahun 2008 ya, itu 2008. Kemudian V-shape-nya di 2009 dan seterusnya. Di sini crash yang cukup dalam dan cukup dekat yang kita ingat. Nah, di sini puncak di tahun 2007 itu sebelum crash, itu menjadi satu level yang bisa diperhatikan di sini secara psikologis bahwa ini adalah merupakan secara role reversal model ini menjadi level support selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada satu level yang menarik juga ya, tapi nanti saya bahas. Kita perhatikan adalah yang di sini dulu, ini area-area support yang sebelumnya bisa kita perhatikan sehingga ini menjadi satu level yang sekarang kita bisa perhatikan terdekat dengan kondisi kita sekarang. Nah, kondisi ini yang kemudian kalau diperhatikan secara detail, ini karena di line chart ya kelihatannya seolah-olah masih ada ruang untuk sampai ke area supportnya, tetapi sebenarnya ini sudah terlewati kalau bagi yang melihat secara candlestick chart. Saya buka candlestick chart saja ya. Nah, ini kita sempat terjadi tail atau shadow di sini. Ya, sudah pernah dites ke level itu dan kemudian sempat kembali naik ke atas level support itu. Jadi kita sempat di 3911 waktu itu terendah ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di level-level ini adalah satu level support terdekat yang sekarang dianggap sangat mungkin terjadi bottoming sekali lagi. Tetapi untuk melihat seperti ini kelihatannya karena view-nya jangka panjang, kelihatannya kita perlu zoom in ya ke level yang ke time frame yang lebih pendek. Jadi kita lihat langsung ke time frame jangka pendeknya, ke pergerakan yang selama ini kita alami. Saya perhatikan bahwa para trader yang jangka pendek itu tidak terlalu relevan untuk melihat lebih dari 2 tahun ke belakang ya. Jadi secara cycle juga apalagi yang sudah 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang itu sudah tidak terlalu relevan dengan pergerakan jangka pendek. Oleh karena itu biasanya para trader jangka pendek atau investor-investor yang di kisaran 3-6 bulan terakhir itu hanya melihat dengan view di kisaran sekitar 3 bulan terakhir seperti ini. 2-3 bulan terakhir, kemudian biasanya juga menggunakan moving average-nya paling 5-20 itu paling udah cukup besar. Jadi biasanya mereka akan melihat seperti ini view-nya.
Dan waktu itu pernah dipresentasikan di sesi webinar PIPMI juga di sesi sebelumnya, dan ini saya tidak ganti ya. Waktu itu masih di kisaran ini, dan kita perkirakan bahwa akan mengejar kenaikan paling tidak ke sini, ke level ini. Kenapa? Karena di sini ada gap yang menjadi area resist terdekat pada saat terjadi upside kenaikan yang masih mungkin terjadi. Nah, kemudian untuk konsolidasi sekarang di sini, di level ini, support terdekat adalah di garis yang pertama dan kemudian di garis kedua. Ini nggak susah-susah nyarinya sebenarnya. Itu adalah dari sini dan dari sini, ya, secara horizontal. Ini yang terdekat. Nah, kalau kita perhatikan, ini saya pakai data kemarin karena saya persiapkan kemarin ya, jadi pakai closing kemarin. Hari ini penutupan saya belum cek update nih, baru saja market close. Kalau kita perhatikan, ini mungkin sudah menguji ke level ini ya. Mudah-mudahan tidak turun lebih jauh lagi ke bawah. Jadi short term view adalah bahwa kita ada konsolidasi level di kisaran ini. Sangat mungkin terjadi pergerakan, apakah breakout ke atas atau ke bawah. Kita akan perhatikan juga bagaimana nanti sentimen dari regional juga berpengaruh ya. Sementara ini support selanjutnya adalah di level bottoming ini di 3911. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan action kita masing-masing dan strategi. Tentunya bagi mereka yang melakukan investing jangka panjang akan sangat mungkin menambah posisi ketika terjadi pelemahan, tetapi bagi mereka yang melakukan trading jangka pendek, tetap kita sarankan untuk bisa memanfaatkan upside di sektor-sektor tertentu. Karena di dalam indeks harga saham gabungan memang bobotnya terbesar itu di sektor keuangan, di finance, dan kemudian baru di sektor-sektor lainnya yang juga menyumbangkan kontribusi terhadap bobot indeks harga saham gabungan. Oleh karena itu saya akan ajak teman-teman masuk ke sektor ya. Jadi sebelum masuk ke sektor satu persatu, saya membandingkan indeks harga saham gabungan ini performance-nya adalah di bintik warna biru muda ini. Kemudian di sini ada berbagai sektor lainnya yang dipisahkan performance-nya berdasarkan pergerakan harga masing-masing. Jadi kita lihat dari mulainya dari tahun 2013 di sini, ya, dari 2013, kemudian mereka bergerak masing-masing dihitung dari mereka sendiri, terus dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dan indeks harga saham gabungan. Kalau kita perhatikan di sini yang paling perform secara jangka panjang dari tahun 2013 sampai sekarang adalah di sini itu keuangan, sektor keuangan. Kemudian yang mungkin tidak terlalu terlihat tercapture atau tidak dirasakan bagi mereka tidak terlalu mengamati dengan jelas itu adalah di basic industry. Tapi kalau di presentasinya Pak Helmi tadi saya lihat itu tercapture karena di data fundamental pasti screeningnya juga tercapture karena dari performance berapa persen gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita perhatikan dari sektor consumer ya, dari sektor consumer, kemudian selebihnya itu ada di bawah ya, di bawah dari indeks harga saham gabungan. Tetapi kita tidak melihat hanya sekedar jangka panjang karena pada saat kita melihat seperti ini itu akan berbeda view ketika kita pindahkan ke time frame yang lain. Jadi kalau kita perhatikan di time frame yang lain itu bisa berbeda ceritanya. Contohnya di sini dengan time frame yang beda, kita lihat di 2 tahun terakhir contohnya. Itu kita perhatikan bahwa ternyata basic industry ini itu performance-nya paling tinggi. Kemudian di sektor keuangan itu adalah di kedua. Kemudian baru disusul dengan sektor yang lain ya. Di sini ada kita perhatikan dari sektor consumer, mining. Ini di tempat yang di bawah-bawah sini. Nah, kemudian saya masukin ke yang lebih time frame yang lebih dekat lagi ya, yang dekat lagi. Ini yang bergerak setelah crash ya, jadi setelah bottoming. Kita perhatikan di sektor-sektor terdekat ini kita bisa lihat bahwa ini consumer yang leading ya, kemudian di sini juga ada manufacture, kemudian ada infra ya, infra itu karena ada telkom di situ, revenue-nya juga cukup baik. Kemudian di sini kita lihat ada ya manufacture, kemudian ada infra, kemudian ada consumer ya. Nah, selebihnya nggak terlalu, apalagi kita lihat
bahwa di sektor keuangan juga ini belum nggak terlalu perform. Kenapa di sini juga ada di properti ya, di properti di sini ada mulai kenaikan, tapi ini masih semua di bawah, masih underperform. Nah, kenapa kita melihat seperti ini? Nanti kita lihat bedah satu persatu sektor. Contoh gini, saya bahas kenapa dari keuangan dulu karena ini bobotnya paling besar. Ya, kita melihat bahwa setelah terjadinya rebound, setelah bottoming, memang ini kan early ya, boleh dibilang pricing lebih awal. Memang di sektor keuangan itu lebih awal, dan kemudian terjadi rebound. Dan di sini ada kekhawatiran atau fear kembali dengan kondisi adanya kemungkinan NPL yang membesar, ya, kemudian juga kita melihat perlambatan dari growth ekonomi, entah itu di berbagai sektor yang ada. Kita lihat setelah bulan Maret ini justru kita masuk PSBB itu di sini, itu baru. Jadi bagi mereka memperhatikan di kuartal 1 dari Januari sampai Maret awal ini baru diumumkan bahwa kita ada terpapar juga COVID, itu baru di sini di awal, dan kemudian sudah turun dulu sebelum terjadinya PSBB. Nah, jadi mungkin laporan keuangan yang sudah keluar sekarang di kuartal 1 itu belum terlalu terlihat slower growth yang terlalu signifikan ya, akan masih melihat mungkin masih ada growth atau bahkan belum terlalu hurt gitu ya ke laporan keuangan. Tetapi di sini sudah terjadi penurunan dulu yang mencerminkan untuk bisa memprice in problem yang ada. Nah, kemudian di sini kita masuk ke yang tadi disebutkan fase-fase setelah itu ya. Nah, di sini adalah konsolidasi area yang sangat mungkin terjadi sebelum akan terjadinya kenaikan lagi setelah ada pemulihan. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa pergerakan didahului oleh di industri keuangan atau di bursa saham sebelum di real sector terjadi pemulihan sepenuhnya. Jadi bukan nanti pulih dulu baru bergerak sektor finance, tapi sektor finance akan bergerak duluan karena melihat prospek kembali terjadinya earning yang bisa meningkat. Seperti restrukturisasi yang terjadi di sektor perbankan, itu bukan berarti tidak harus bayar. Jadi hutang-hutang di restrukturisasi itu tetap harus bayar, bukannya jadi tidak bayar. Jadi itu nanti akan kembali dibukukan menjadi earning juga. Cuma mungkin waktunya jadi lebih panjang, tenornya mungkin diperpanjang gitu ya. Jadi bisa saja dibukukannya belakangan. Yang tadinya mesti masuk di kuartal 3 misalnya, jadi masuknya akan lebih panjang dicicil begitu. Jadi perbankan juga punya risk management yang cukup baik ya, agunannya juga ada, bisa nanti pada saat untuk write off misalnya hutang-hutang yang tidak terbayar atau NPL yang juga akan terjadi, itu juga sudah diukur resikonya. Yang kita khawatirkan adalah faktor-faktor lain, tapi hari ini saya nggak mau terlalu bobot bahas di fundamental karena saya di technical untuk komplement dari paparannya Pak Helmi. Kemudian kita lihat di agriculture, ini terpengaruh oleh sektor agriculture, harga komoditasnya juga belum terlalu ada kenaikan. Bisa dibedakan dari sebelumnya, yang ini bentuknya ya, reboundnya nggak terlalu besar, kemudian juga masih konsolidasi. Kita pakai seperti ini untuk range konsolidasi, tetapi bagi mereka yang trading jangka pendek, saya sarankan mengambil peak dan trough terdekat saja. Jika ada upside lanjutan ke atas, ini boleh dilakukan trade. Pada saat masih ada pelemahan ke bawah, saya rasa masih boleh istirahat dulu. Di dalam range yang ada ini, di level konsolidasi, itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness dan sell on strength. Kemudian untuk sektor mining, kita perhatikan di sini juga berbeda ya. Kalau kita lihat ini sudah di atas MA20, berusaha untuk lewat dari MA60, tetapi belum berhasil. Ya, range yang sekarang bisa dipakai adalah di level ini. Lebih dekat sektor mining, konsolidasinya agak sempit. Pada saat terjadi breakout ke atas, itu boleh dimanfaatkan. Biasanya memang nanti sektor mining juga akan dibutuhkan untuk energinya pada saat ada peningkatan atau pemulihan dari aktivitas bisnis dan perekonomian. Itu bisa dipantau juga. Kemudian masuk ke basic industry. Nah, ini yang tadi tercapture kenapa juga unggul ya. Kita melihat dia cepat sekali sudah di atas moving average 20, kemudian testing moving average 20, dan kemudian terjadi puncak-puncak yang lebih tinggi, dan di sini sudah terjadi trough yang lebih tinggi juga. Di sini berarti sudah di end of downtrend, the beginning of uptrend. Jadi silakan kalau mau dilakukan swing, kita akan gunakan di sini sedang membentuk higher trough dari sini. Ya, jadi kita masih pakai level stopnya yang ini. Selama masih di atas itu, kita bisa pakai trading range ini. Pada saat terjadi upside yang cukup meyakinkan ke atas, itu kita bisa riding. Pada saat pelemahan ke bawah ini, kita istirahat dulu, kita nggak trade di sektor ini. Kemudian di sektor miscellaneous industry ya,
kita melihat bahwa bobotnya paling besar itu di Astra juga sedang sideways konsolidasi seperti ini, bentuknya beda sama sektor yang tadi. Jadi kita pakai level ini untuk menentukan selama ada di konsolidasi, range konsolidasi kita bisa buy on weakness, sell on strength seperti biasa. Kemudian pada saat terjadi breakout kita bisa mulai riding. Bagi mereka yang menggunakan indikator di bawah trend following itu ada MACD, pada saat tembus nanti dari zero line itu baru kita bisa buy and hold. Selama masih di bawah zero line kita masih sarankan untuk bisa melakukan trading dulu. Kemudian consumer ini yang memang agak berbeda, sudah sendirian sudah tembus dari moving average 60, sudah di atas itu ya. Jadi sudah terjadi golden cross di sini yang cukup bagus sekali, yang kita bisa katakan bahwa memang tercapture dari fundamental juga performance-nya, dan kita melihat di sini ada gerakan yang cukup baik ya. Dan ini cukup leading, dan sampai hari ini juga masih ada penguatan kalau kita perhatikan. Maka ini bisa dijadikan pilihan untuk bisa dapat bobot yang lebih besar di porto trading. Tapi biasanya untuk yang trading jangka pendek tidak mengambil range yang terlalu besar seperti ini, akan dipakai range yang kecil ini. Jadi yang dipakai adalah di range yang ini. Saya kasih highlight. Ini begini. Kenapa? Karena sini dengan sudah adanya rally seperti ini, bagi teman-teman yang melihat di sini cukup optimismenya cukup bagus, kemudian sempat terjadi konsolidasi dan dilanjutkan naik lagi, tetapi di sini terjadi decelerating uptrend. Jadi ada perlambatan karena ada kekhawatiran bahwa sekarang sudah agak dekat dengan level resisten, area-area resisten di sini. Ya, tapi nanti diperhatikan apakah masih optimis, masih ada upside yang cukup bagus di situ, masih bisa dimanfaatkan. Kemudian masuk ke sektor properti. Properti memang belum ada optimisme yang cukup bagus. Kita melihat malah dia membentuk setelah bottoming di akhir Maret ya, kemudian masuk ke April, Mei malah mereka di properti malah membuat lower low ya. Jadi membuat trough yang lebih rendah ya, sehingga di sini optimismenya kita melihat memang belum terlalu ada optimisme yang baik. Ini karakternya agak berbeda dibanding sektor yang lain karena membentuk bottoming yang lebih rendah bahkan setelah akhir April. Tetapi satu hal yang menarik adalah kita melihat bahwa di indikator MACD ini terjadi adanya divergence ketika sektor properti harganya indeksnya makin menurun, membuat bottom yang lebih rendah, tetapi di indikator membuat trough yang lebih tinggi. Jadi boleh diperhatikan nanti pada saat ada terjadi pembalikan di end of downtrend dan masuk ke beginning of uptrend, itu bisa diwaspadai. Siap-siap kemungkinan nanti setelah kuartal masuk setelah kuartal 2. Jadi di kuartal 3 akhir boleh dipantau karena di property and construction biasa budgeting juga akan lebih besar di kuartal keempat, 3 dan 4. Tapi karena dalam kondisi seperti ini juga dengan nilai tukar kurs US dollar dan rupiah kelihatannya di sektor construction juga akan agak mereda ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu terburu-buru nanti, tapi boleh dipantau ketika sudah ada mulai pengerjaan kembali akan terjadi pemulihan di construction di kuartal keempat, masuki ke kuartal 4. Nah, kemudian di infrastruktur juga di sini ada kekuatan yang berbeda. Kenapa kemudian rebound cukup bagus dan kemudian cuma konsolidasi sempit dan lumayan menguat di sini membuat peak yang baru? Karena di sektor infrastruktur ini ada telekomunikasi. Telekomunikasi mendapatkan revenue yang cukup baik dan penambahan revenue yang cukup baik bahkan setelah PSBB, setelah pembatasan aktivitas bisnis, banyak yang work from home, banyak yang melakukan streaming, seperti kita juga sekarang meeting Zoom dengan jumlah banyak. Kemudian juga ada yang membeli konten untuk mengisi waktu. Jadi di sini cukup membuat terjadinya upside yang cukup bagus di infrastruktur ya. Jadi nanti boleh diperhatikan yang leading di sektor ini, emiten-emiten apa, nanti masuk ke emiten. Hari ini mungkin karena waktunya singkat, kita nggak bahas ke emiten, mungkin nanti di hari Minggu ya, di hari Minggu kita akan bahas untuk di Gold Member PIPMI. Biasanya kita ada ulasan, biasanya yang bawakan. Mungkin nanti saya akan luangkan waktu untuk bahas masuk ke emiten di hari Minggu, karena hari ini waktunya nggak cukup. Tapi teman-teman bisa cek nanti siapa-siapa aja yang performanya cukup bagus, ini karakternya memang agak berbeda. Kemudian di trade and service ini juga lain ya karakternya, karena kita melihat di sini di trade and service kelihatannya rumah sakit masuk ke sini ya, tapi kita lihat di sini nggak terlalu ada upside yang meyakinkan. Range-nya seperti ini, silahkan dilakukan buy on weakness ya, sell on strength.
kita akan mendapat upside yang bagus setelah breakout level konsolidasi ini. Saat ada penurunan, saya sarankan untuk tidak masuk ke dalam sektor ini dulu, tapi kita perhatikan kenapa di rumah sakit atau di obat-obatan itu tidak terlalu jadi upside yang meyakinkan, karena juga ada relate dengan US dollar supply barang-barangnya ya. Jadi kalau ada yang belum lunas juga itu cicilnya harus US dollar, hati-hati dengan nilai tukar ya. Tetapi kalau bagi mereka yang memanfaatkan sentimen jangka pendek, silahkan dilakukan perdagangan jangka pendek. Untuk manufaktur di sini pembobotannya juga ada relate dengan di consumer. Kenapa? Kayak contohnya di gudang garam itu masuk di manufaktur dan juga di consumer ya. Maka di sini ada upside dan sekarang sedang terjadi konsolidasi di dekat dengan moving average 60 ya. Jadi di sini untuk satu kuartal. Jadi di sini setelah terjadi bottoming, kemudian terjadi V-shape dan uptrendnya cukup bagus, tapi di sini sedang konsolidasi untuk bisa meningkat lebih tinggi dari moving average 60. Masih boleh diperhatikan, hati-hati di sektor manufacture dengan beban yang cukup berat jika tidak terjadi efisiensi, khususnya di sektor-sektor yang non-consumer, kelihatannya akan cukup terpukul, tetapi karena bobotnya consumer di sini cukup besar, jadi kelihatannya akan terlihat seolah-olah di sektor manufacture masih cukup bagus. Tapi nanti diperhatikan di emiten masing-masing, kembali ke individual stocks, di situ perlu diperhatikan ketika yang gerakannya tidak sama dengan indeks ini dan cenderung loyo di bawah 20, MA20 cukup perlu diwaspadai. Akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan capital gain di situ. Dan yang saya perlu highlight juga di sini adalah di sini sudah lewat dari zero line ya. Jadi bagi mereka yang hold sektor ini yang di consumer yang sudah lewat dari zero line itu bisa riding dan manfaatkan upside-nya dengan lebih tenang. Nah, jadi gimana kita manfaatkan untuk bisa trade atau invest jangka pendek untuk melakukan perdagangan? Tetap perhatikan stock screening-nya itu balik ke individual stock. Jadi karena tidak yang di sektor yang baik, semua saham-sahamnya juga pasti bagus semua. Jadi kembali ke individual stock. Jadi kelihatannya masih ada masing-masing punya cara yang berbeda. Ada yang suka buy on weakness, ada yang suka buy on breakout. Saya sarankan lebih baik teman-teman perhatikan kalau yang senang buy on weakness, pastikan tidak lebih rendah dibandingkan level konsolidasinya. Jadi ketika terjadi penurunan lebih lanjut dari level konsolidasinya, technically bagi yang melakukan technical trading atau jangka pendek juga, saya sarankan untuk mengurangi posisi atau bahkan tidak trading dulu. Tapi kalau mereka yang mau investing, melihat ada value di sana, fair value-nya di atas, dan pemahaman Anda cukup komprehensif dan tidak salah kaprah, itu boleh dilakukan. Tetapi untuk yang technical trading, saya sarankan untuk tidak melakukan pembelian pada saat terjadi pelemahan. Hormati stop loss Anda, dan pada saat terjadi upside, selalu pastikan Anda set trailing stop. Kenapa? Karena sekarang fluktuasinya cukup ini ya lebar dan volatilitasnya juga bisa mendadak tiba-tiba turun, dan jangan kita berharap bahwa kalau lagi turun nggak apa-apa nanti naik lagi. Betul mungkin bisa naik lagi, tetapi dalam jangka pendek bisa saja ada terjadi penurunan yang cukup dalam berhari-hari. Contoh seperti di sektor keuangan, itu ada yang mengira bahwa cuma penurunan sementara, ternyata bisa aja turunnya bisa 2 minggu gitu, malah turun terus, dan akhirnya ujung-ujungnya cukup dalam pelemahannya. Jadi cukup gesit melakukan buy atau sell. Saya sarankan sementara bisa dilakukan dengan sigap, strateginya entry exit yang cukup gesit dulu, dan jangka pendek bagi mereka yang mau melakukan trading. Pastikan memilih di individual stock yang punya upside cukup bagus. Dari saya sementara itu, ikuti informasi dan edukasi gratis di Facebooknya Junior Trader. Pastikan Anda bisa mempelajari sejarah ya, jadi pahami yang sudah lalu untuk kita bisa melihat apa yang ada di masa yang akan datang. Dari saya segini dulu, silakan bagi yang mau melakukan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Arya. Saya kira kita lanjutkan kepada acara tanya jawab, meskipun saya lihat di sini tidak terlalu banyak ya. Pertama adalah ada yang satu-satunya pertanyaan. Tanya BBRI katanya Pak Arya. Oh iya. Saya bahas secara teknikal atau secara keseluruhan, Eyang? Saya kira keseluruhan saja. Kan Arya juga anggota direktur CSA. Ya.
Untuk Bang BRI, kita melihat bahwa hari ini saya share screen juga boleh ya. Saya share screen. Silakan. Untuk presentasi saya masuk ke price movement dulu supaya teman-teman bisa dapat view yang lebih baik. Karena hari ini sudah berbeda ya ininya. Price movement-nya. Oke, ini chartnya. Ini chartnya. Jadi untuk Bang BRI seperti ini, waktu itu kan sempat bottoming di sini nih. Tunggu kursor saya mungkin juga bisa kelihatan nih kursor saya. Ini bottoming di sini kan. Nah kemudian ini di akhir Maret ya. Di akhir Maret. Nah kemudian terjadi rebound. Dan kemudian malah ini pelemahan terus loyo. Kenapa? Karena di sini ada kekhawatiran, banyak persepsi dari masyarakat bahwa akan terjadi akan terjadi non-performing loan. Jadi akan dianggap bahwa nanti akan kesulitan sekali untuk Bank BRI karena di sasaran segmennya adalah di sektor UMKM atau menengah, mikro dan sampai usaha menengah ya. Jadi kelihatannya di sini diduga akan terjadi non-performing loan yang cukup akan mempengaruhi kepada performance dari perusahaan, dari emiten ini. Dan di sini terjadi semacam pesimisme yang sehingga terjadi penurunan kembali ya. Di sini terjadi downtrend di sini. Dan malah lebih rendah nih sekarang. Lebih rendah dari bottoming yang sebelumnya. Teman-teman mungkin lebih suka ngelihat ini ya, candlestick. Saya kasih ke candlestick dulu. Nah, seperti ini. Ini lebih rendah. Jadi terjadi pesimisme di situ. Jadi akan sangat menarik ketika nanti kembali setelah tembus ke level atas ini lagi. Ya, ini baru akan lebih menarik. Jadi sekarang kita bisa pakai ini, level ini untuk jadi level resisten sebenarnya. Jadi saya bisa tambahkan bahwa dari sisi fundamental sebenarnya di situ masih cukup besar ya, kalau mereka yang katakan di sini asing juga banyak menjual sehingga terjadi selling pressure gitu. Sebenarnya asing itu yang jangka pendek sih keluar sebagian. Jangka pendek, yang jangka panjang masih cukup banyak stay di situ. Dan Bank BRI sendiri pada saat terjadi restrukturisasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya bukannya nggak bayar. Jadi nanti pada saat ada restrukturisasi itu berarti tetap bayar, cuma ada penyesuaian, mungkin tenornya diperpanjang ya, atau kemudian ada negosiasi dari bunga. Jadi bunga NIM-nya biasanya menurun ya, karena yang tadinya misalnya bunganya besar kemudian bunganya dikecilkan gitu. Nah itu NIM-nya mungkin menurun. Tapi Bank BRI ini dari berbagai masa krisis sudah cukup bisa bertahan, manajemennya cukup besar, dari tahun ke tahun juga selalu menghasilkan earning yang positif ya. Kemungkinan kita akan slower growth, atau mungkin kalaupun tidak ada growth ya, waktu itu sempat juga kita hitung pada saat earning revenue juga menurun, atau bahkan earning per share-nya itu sampai turun di bawah misalnya 30% dari 2000 full year 2019, jadi itu misalnya di kisaran 200 gitu ya kan, di full year-nya 279. Diskon 30% berarti di kisaran 200 itu berarti kalau di per 15 itu masih cukup realistis kembali ke harga 3.000 di fair value-nya ya, tapi kita perlu waktu menunggu sampai pemulihan. Jadi di level sekarang cukup bagus di 2240, ada upside kemungkinan sampai ke 2.800 sampai ke level 3.000 cukup realistis. Dengan perhitungan-perhitungan lain, dengan skenario yang lebih buruk pun misalkan terpangkas 50%, berarti dari 279 itu kita bisa hitung berarti dari 279 kita di 139 ya. Jadi kalau kita kalikan kembali di per 20 pada saat pemulihan kembali ke 2.800 masih cukup realistis. Itu cara sederhananya dulu. Jadi bagi mereka investing silakan, tapi bagi yang trading saya nggak sarankan untuk bisa entry pada saat kondisi seperti ini, karena lebih baik kurangin posisi dulu kalau yang trading jangka pendek. Nanti pada saat ada upside kembali, ada mungkin naik di atas moving average 5 atau ada momentum yang cukup bagus, nanti bisa entry lagi. Jadi bedakan Anda kalau mau invest silakan Anda invest, kalau Anda mau trade pastikan yang upside-nya cukup bagus. Kayak tadi yang sektor consumer yang juga ada di sektor manufacture, contohnya kayak gudang garam, dia ada di dua sektor. Makanya hati-hati kalau ngelihatnya sektor ya. Kalau menurut saya nggak bisa lihat sektor, tetap balik ke individual stock. Contoh seperti ini, kayak gudang garam.
Nah, ini kan lain. Coba lihat, ini udah ada di atas moving average 60, sudah ada di atas moving average 20 juga gitu. Kalau Anda masukkan indikator yang trend following, misalnya yang paling gampang dan very common itu MACD. Nah, ini juga kondisi sudah beda. Histogramnya di atas, terus MACD juga sudah di atas zero line. Nah, ini ceritanya lain. Ini ada upside dan ini boleh dipakai untuk riding. Jadi bagi mereka yang trading jangka pendek, cari yang ada upside seperti ini. Terus kalau yang satu sektor dengan gudang garam, Sampurna, tadi kan dibilang di sigaret dianggap cukup aman kan? Itu memang selaras sama di teknikalnya juga terlihat seperti itu. Bahkan kelihatan di price movement ini dulu baru bisa di screening tercapture di sana di data price movement di sana. Jadi perhatikan, ini juga di atas moving average 20, berarti lebih kuat dari rata-rata pergerakan selama sebulan, lebih kuat dari rata-rata pergerakan harga selama satu kuartal terakhir. Nah, ini ada upside, ini bagus, dan resisten terakhir di sini di 1850. Jika ada breakout di situ juga kemungkinan bisa ada momentum yang cukup bagus. Ini MACD-nya juga di atas zero line, histogramnya juga di atas. Nah, ini boleh dikatakan ini nuansa-nuansa bagus yang bisa kita manfaatkan untuk yang mau trading jangka pendek. Kemudian di sektor-sektor ya consumer, mining yang waktu itu sempat juga kita bahas di webinar PIPMI. Kalau teman-teman masih ingat, waktu webinar PIPMI kan waktu itu saya cuma kasih satu contoh waktu itu ini. Waktu itu masih di sini, mungkin belum ada yang berani beli karena waktu itu dianggap di sini masih konsolidasi seperti ini. Ya, berusaha keluar dari moving average 60. Nah, waktu itu di sini, masih di sini. Baru keluar dari moving average 60, tapi belum running. Nah, kemudian ini runningnya. Ini runningnya waktu kita bahas itu. Cari yang seperti ini. Jadi yang di sini moving average-nya histogramnya udah di atas zero line. Ini kan kalau ini belum nih, ini kan di bawah, histogramnya di bawah. Mudah-mudahan kelihatan ya, saya punya kursor. Ini di bawah ini nggak bagus untuk trading. Ini kita difficult untuk dapat gain. Tapi ketika histogramnya ada di atas, ini lebih bagus. Lebih bagus ideal lagi ketika MACD-nya ada di atas zero line. Ini zero line. Ketika sudah di atas zero line, itu akan lebih bagus, kita dapat probability yang lebih menguntungkan karena ada upside. Lebih ada upside dibanding kalau MACD-nya ada di bawah zero line. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini. Jadi pada saat ada konsolidasi, ini bisa kita bisa buy on weakness dulu gitu. Karena itu kondisinya di situ trennya sudah jelas sedang uptrend. Bagi mereka belum paham indikasi tren gitu ya. Tapi kita lihat coba kayak sektor-sektor di rumah sakit ya. Sektor rumah sakit. Ini yang nah ini kita perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi udah di atas MA20, di atas MA60. Nah, ini ada upside. Ini yang kita bisa gunakan untuk trading jangka pendek rumah sakit. Nah, ini beda ya. Nah, ini kan agak beda nih. Ini udah di atas MA20, oke, trade cepat, belum sekarang tertahan di MA60 misalnya. Nah, agak berbeda di ini fundamentally tidak mudah juga ya, karena sebelumnya perlu efisiensi juga. Nah, tapi di sini kita bisa capture bahwa ketika sudah bergerak naik dari MA20 dan bahkan di atas MA60, ini momentumnya cukup bagus ketika di sini. Tapi kenapa di sini ada problem nilai tukar ya? Karena bahan baku import biasanya untuk farmasi, dan juga untuk farmasi ini problemnya di efisiensi. Jadi nanti di operating belum tentu bisa membukukan earning yang bagus bottom line ya. Jadi di sini boleh dikatakan konsolidasi di sini ya. Nah, agak berbeda dengan KLBF. Ya, KLBF ini juga agak berbeda. Ini bisa diperhatikan. Ini yang udah tembus MA20, terus di sini konsolidasi antara 20 dengan 60, tembus 60 ini lebih bagus, ada momentum yang cukup baik ya. Kalau kita perhatikan juga sangat mudah kalau ngelihat ke indikator, ini sudah tembus zero line. MACD ini sudah di atas dari zero line. Nah, di sini boleh dilakukan perdagangan untuk saham-saham yang seperti ini. Nah, beda dengan ini. Ini juga yang berhubungan sama farmasi ya. Nah, ini beda. Nah, di sini agak sulit waktu untuk menembus 60, moving average 60. Nah, sekarang dia ada di atas MA60, sudah dead cross. Lihat histogramnya ini udah di bawah kan? Histogramnya udah di bawah, ini hati-hati. Apalagi waktu dia MACD-nya yang biru ini turun ke bawah, itu hati-hati, lebih baik kita jangan trade di situ. Ya, Anda akan lebih susah dapat upside. Ya, kecuali
ketika Anda buat garis resisten di sini adalah di sini secara psikologis bahwa ini level harga yang dianggap sudah cukup mahal ya, jadi minat jual lebih besar di situ. Ketika level psikologis ini sudah dilampaui, baru kita bisa katakan di situ ada optimisme baru. Jadi berubah secara psikologis, market menilai bahwa emiten ini lebih layak untuk bisa dibeli karena performance yang lebih bagus. Tapi nanti ya personal opinion saya mungkin bisa dikesampingkan, tetapi Anda lebih baik perhatikan dengan cara demikian. Ketika optimisme market itu ada, baru kita bisa riding. Karena yang dinilai pada saat trading jangka pendek itu popularity. Apa yang lagi populer sih, apa yang orang lihat, persepsi orang. Jadi bukan melihat di laporan keuangannya mungkin belum tercermin. Ya, tapi nanti selaras, kalau yang laporan keuangannya bagus, performance kinerja perusahaannya bagus, secara jangka panjang itu akan selaras, harga juga naik, selaras dengan kinerja perusahaannya. Untuk sektor properti, kita perhatikan kayak tadi ada divergence. Kita melihat karena mal-mal juga masih ditutup ya, jadi kita juga ini kayak gini sulit bisa harapkan kemudian yang masih jualan walaupun agak sulit ya, Sinarmas Land kita lihat kayak gini, ini masih di bottoming yang lalu, belum ada optimisme yang terlalu besar. Kemudian kita lihat grup-grup yang besar, nah ini sedang konsolidasi. Ini belum tembus dari MA20, saya rasa tunggu aja nanti setelah tembus MA20 atau MA60-nya. Tembus juga boleh. Kalau mereka yang mau lebih pendek, itu setelah tembus MA20 boleh dipertimbangkan. Histogram udah mulai naik. Kemudian yang grup besar lagi, Putra. Nah ini kan ya bawa MA20 juga ya kan. Jadi saya rasa belum terlalu menarik. Pastikan yang ada upside yang cukup bagus. Kemudian kita lihat di sektor telekomunikasi ini masuk ke infrastruktur. Nah ini sempat optimismenya cukup baik ya, tetapi ternyata dia turun lagi. Di Telkom kita lihat juga histogram juga mulai turun. Hati-hati, saya rasa bagi mereka yang tidak suka ngambil di bawah, tunggu setelah ada upside yang lanjutan yang lebih baik ya, menembus trough yang lalu, naik ke atas MA60 atau sekalian nunggu di atas ini lebih baik. Beberapa sektor komunikasi. Nah ini. Seperti ini konsolidasinya. Jadi kita bisa perhatikan, nah ini puncak yang lalu. Tapi ini udah di atas MA20 dan 60, saya rasa bagi mereka yang mau trade boleh. Jadi kembali ke sektor perbankan, karena itu di BBRI itu dianggap jangkar dan juga kemudian banyak diperhatikan. Menurut saya view-nya adalah nanti ada masa pemulihan juga, kita akan pantau ya masuk. Nanti akan tercermin di kuartal 2, laporan keuangannya itu slower growth-nya akan lebih kelihatan dibandingkan laporan kuartal 1, karena di kuartal 2 itu banyak putaran bisnis yang juga semakin melemah. Kita lihat lagi kembali ke pertanyaan selanjutnya. Wah ini kalau bahas emiten satu-satu hari Minggu aja ya, hari Minggu takutnya nggak keburu. Tapi tadi saya udah kasih ke beberapa contoh emiten. Oh ya, untuk consumer karena Unilever juga ini ragu-ragu ya, banyak yang ragu-ragu karena ada yang punya view kelihatannya kemahalan gitu ya, tetapi kok masih naik. Secara pola memang di sini pola konsolidasi pada saat bottoming ini cukup bagus. Ada inverted head and shoulders di sini. Kemudian kita perhatikan upside-nya masih kemungkinan akan cukup bagus di sini. Kita ambil dari titik breakout-nya di sini. Ya, ini masih ada upside sedikit kemungkinan. Walaupun ini cukup mahal, tapi bagi para investor mengingat secara persepsi ya, secara persepsi sektor ini waktu tahun 2008 crash itu tidak turun sama sekali. Waktu itu karena yield dividennya masih bagus dan juga secara valuasi tidak semahal sekarang. Itu bertahan waktu tahun 2008 itu tidak turun sama sekali. Tapi kalau di sini kita lihat memang ada penurunan, kemudian dipersepsikan bahwa ini cukup bagus karena makanan minuman masih tetap dikonsumsi, revenue kemungkinan tidak turun, produknya juga banyak di minimarket yang tetap buka ya, di warung-warung ataupun Alfamart, Indomart gitu. Jadi dianggap revenue-nya tidak terlalu hurt begitu. Jadi di sini ada persepsi optimisme market secara jangka pendek sehingga terjadi rally seperti ini. Kembali diperhatikan bahwa ini di atas moving average 20 dan 60. Di sini juga sudah MACD di atas zero line.
Jadi di sini kita masih bisa perdagangkan ketika kondisinya masih cukup baik. PCA, NKP. Ya hari Minggu nanti join ya. Nanti Eyang akan umumkan gimana caranya bagi mereka yang mau join. Ya, ada yang komen. Ya, oke. Saya bahas dari TA aja ya. Jadi kalau secara teknikal tidak bagus ya jangan di-mix. Bagi mereka yang punya view fundamental silakan dengan fundamental, yang punya technical view technical aja. Jangan digabung nanti Anda bingung. Kecuali Anda memahami dua-duanya secara komprehensif. Itu Anda bisa decide dengan cepat. Tapi bagi yang bingung-bingung, yang setengah-setengah, saya rasa kalau yang mau lihat price movement, lihat price movement. Ketika upside-nya bagus, Anda boleh ikut. Ketika upside-nya tidak bagus, sebaiknya Anda kurangi posisi atau switch ke emiten yang lain. Saya sarankan seperti itu. Silakan dari saya sementara segini dulu. Saya kembalikan dulu ke Eyang Ratman untuk dimoderate. Terima kasih Pak Arya. Presentasi yang sangat menarik sekali. Banyak pertanyaan-pertanyaan, saya kira seperti dikatakan oleh Pak Arya tadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas nanti secara detail pada hari Minggu. Karena hari ini sebenarnya waktu kan hanya sampai jam 4 ya, tinggal 7 menit lagi. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman atas pertanyaan yang ada di chat. Akan tetapi bukan yang akan saya jawab, bukan mengenai saham, pertanyaan-pertanyaan yang umum. Untuk diketahui bahwa ulasan pasar kita adakan dari G-Club PIPMI itu setiap hari Minggu malam jam 20. Ya, bergantian karena pengurus itu ada 3 orang dan kemungkinan nanti ada 4 orang. Setiap minggu akan bergantian, misalnya minggu besok adalah saya, minggu berikutnya adalah Angelo, minggu berikutnya adalah Arya, dan minggu berikutnya saya juga mengharapkan ada partisipasi dari mereka-mereka yang ingin mengetahui mengenai saham syariah. Saya sedang minta kepada Bapak Saham Syariah Indonesia, yaitu Kang Amsi, untuk bisa ikut memberikan ulasan pada setiap hari Minggu. Selanjutnya, bagaimana bisa mengikuti ulasan pasar tersebut? Ulasan pasar setiap hari Minggu hanya diperuntukkan bagi anggota-anggota G-Club PIPMI. Anggota G-Club PIPMI sekarang ini yang sudah mendaftar melalui cara pendaftaran yang telah kita lakukan umumkan melalui Facebook atau Instagram atau fasilitas-fasilitas lainnya adalah dengan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Saat ini meskipun anggota G-Club secara keseluruhan followernya sudah lebih dari 24.000 orang, akan tetapi yang baru mendaftar menjadi anggota G-Club PIPMI adalah hanya 600 orang yang sudah terdaftar. Jadi mereka-mereka inilah yang kita undang sebetulnya pada setiap ulasan pasar ya. Lalu untuk acara hari ini saya ingin sampaikan, saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Helmi yang telah berkenan juga memberikan PDF file dari presentasi beliau tadi. Kembali PDF file ini biasanya kan kita hanya punya alamat mereka-mereka yang jadi member G-Club PIPMI. Sehingga kami hanya bisa memberikan kepada yang alamatnya ada di tempat kami. Banyak peserta dari acara ini belum terdaftar sebagai G-Club. Jadi kalau belum terdaftar, mohon dicatat, silahkan kirim WA ke saya 0811 898 1512 untuk meminta PDF filenya. Saya ulangi nomor telepon saya 0811 898 1512. Kalau Pak Sanjaya tidak usah mencatat lagi, Pak.
Demikian juga acara ini kita recording ini akan dengan sendirinya menjadi hak propriety dari TV dan Dana Reksa. Jadi akan kita berikan nanti ke Dana Reksa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa juga menerima permintaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak kalian untuk memperoleh recording dari acara hari ini. Selanjutnya, kami bahwa Zikrab PIPMI secara reguler mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini ada yang free edukasi, ada juga edukasi yang berbayar. Akan tetapi bagi member-member, kalau itu edukasi berbayar, maka akan mendapatkan diskon di dalam edukasi tersebut. Sejelek-jeleknya COVID, ternyata COVID juga memberikan sedikit istilahnya kreativitas kepada kita. Karena dengan adanya Zoom dan fasilitas video conference lainnya, pelatihan-pelatihan menjadi sangat ekonomis. Terutama dengan bisa adanya peserta yang cukup banyak. Sehingga biaya, maaf ya saya akan mute dulu. Sehingga saya akan sampaikan bahwa hanya mereka-mereka yang menjadi anggota member Zikrab PIPMI yang mendapatkan fasilitas diskon dan lain-lain untuk pelatihan-pelatihannya. Demikian juga Zikrab PIPMI mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh Amtasyar, yaitu Pak Angelo Michel, ya. Aplikasi mengenai trading saham dan lain-lain. Yang khusus untuk Zikrab PIPMI, aplikasi-aplikasi ini bisa diperoleh dengan mendapatkan diskon juga. Dalam waktu dekat, Zikrab PIPMI akan menerbitkan website yang namanya zikrabpipmi.org, ya, .org, di mana seluruh produk-produk, seluruh pendidikan Zikrab PIPMI akan diumumkan di dalam website tersebut, di samping juga di fanpage, Facebook fanpage, di Instagram, hampir seluruh sosial media Zikrab PIPMI memilikinya. Saya kira sekarang sudah tepat jam 4, waktunya kita menutup pertemuan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah berkenan menghadiri acara ini. Khusus kepada tim Dana Reksa yang di sini mungkin ada Pak Udin maupun Pak Burhan, perkenankan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nanti akan kami sampaikan laporan pelaksanaan dari pertemuan kita hari ini. Saya kira demikian acara kita, maka dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, acara akan kita tutup, ya. Sampai bertemu untuk ulasan pasar di hari Minggu yang akan datang. Dan kemungkinan sebelum hari raya kita akan mengadakan suatu edukasi, free education lagi dari webinar, kira-kira di pertengahan minggu. Karena di akhir minggu saya kira kita sudah menghadapi Lebaran, agak tidak elok kalau kita menghadapi Lebaran masih mengadakan kegiatan-kegiatan semacam itu. Sekian, terima kasih. Selamat sore bagi yang berbuka puasa nanti. Selamat berbuka puasa, dan bagi yang lain-lainnya saya ucapkan terima kasih. Acara kami tutup.